Rede Mahita, Sian buku Ede nomor 10, Hupuji Hupasangapho, ayat naparjulo dohot napaduaho. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di hari ini kita akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 25. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan, ada baiknya kita membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan kami, yang mengarahkan hidup kami ya Tuhan, untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk mencari jalan-jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga ketika kami menghadapi situasi sulit akibat COVID-19 ini ya Tuhan, kami tidak akan mudah putus asa, karena kami memiliki seorang pemimpin, yaitu Tuhan sendiri, yang akan mengarahkan kami ke dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Firman-Mu ya Tuhan di hari ini akan kami dengar, kiranya Tuhanlah yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami bersuka cita ya Tuhan, jiwa kami disegarkan oleh firman Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang tertulis di Galatia 5 ayat 25, demikian bunyinya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah semua orang, termasuk orang Kristen, hidupnya pasti sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Benarkah Roh Kudus sudah diberikan kepada kita masing-masing? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, terlebih di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 hari ini. Karena begitu banyak orang sekarang ini yang menjadi putus asa akibat kesusahan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kata dipimpin berasal dari kata Yunani, yaitu agontai atau ago, yang bisa diartikan sebagai dorongan atau desakan untuk lebih menekan atau memaksa untuk mempengaruhi pikiran. Jadi ago atau agontai ini ada kekuatan yang mendorong kita untuk mempengaruhi pikiran kita agar kita keluar dari action yang lama dan punya action yang baru kemudian. Mari kita lihat Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dunia saat ini
dunia yang sangat maju saat ini, baik di dalam hal sains, ilmu pengetahuan, baik di dalam kebudayaan, pendidikan, dan segala sesuatunya sangat maju. Tetapi ada begitu banyak hal di tengah-tengah dunia ini yang bisa mempengaruhi banyak orang untuk serupa dengan dunia ini. Yaitu mempengaruhi orang-orang untuk berorientasi pada hal-hal yang bersifat kedagingan. Paulus tadi di Galatia 5 ayat 19-21, di situ menjelaskan bahwa ada 16 poin yang menjadi hal-hal keduniawian atau kedagingan yang bisa mengarahkan orang untuk berorientasi kepada hal-hal yang duniawi. Contohnya adalah pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora, dan sebagainya. Itulah contoh gambaran yang Paulus katakan sebagai hal-hal yang duniawi. Satu poin saja itu ada dalam diri kita, itu sangat merusak. Bisa merusak keluarga, bisa merusak tatanan di tengah-tengah gereja, tatanan di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan Bapak Ibu, jika satu hal itu tadi, yaitu yang bersifat kedagingan itu ada dalam diri kita, daya rusaknya begitu luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu tahu bahwa segala sesuatu yang bersifat kedagingan, keduniawian itu tadi, itu bukanlah berasal dari Allah. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan iblis di tengah-tengah dunia ini untuk merusak tatanan kehidupan manusia. Karena sebenarnya Tuhan mengkehendaki manusia itu untuk melakukan apa yang Tuhan senangi dari manusia. Tapi itu tadi tindakan-tindakan yang bersifat keduniawian dan kedagingan itu hendak merusak tatanan itu tadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diajak firman Tuhan hari ini untuk lebih jelas melihat bahwa hidup kita ini semestinya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, agar kita tidak mencari hal-hal yang berorientasi kepada hal-hal kedagingan, maka biarlah kita dipaksa, dipengaruhi oleh Roh Kudus, sehingga buah-buah dari hidup kita menjadi buah-buah yang mendatangkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara-saudari, kita perlu ingat bahwa orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang penuh sukacita. Mengapa? Yang pertama, karena memang Roh Kudus yang diutus itu adalah untuk orang-orang percaya agar tidak mudah putus asa di dalam melakukan kehendak Allah. Situasi pandemi COVID-19 hari ini yang kita alami bisa saja membuat kita menjadi putus asa. Bahkan bisa saja membuat kita menghalalkan segala cara untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita berbahagia karena kita adalah dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi berbahagialah mereka yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menuntun, memimpin setiap orang yang percaya kepada Allah untuk tetap hidup dalam standar daripada Roh Kudus itu, walaupun kehidupan terpuruk. Sebab Roh Kudus tidak akan membawa setiap orang percaya kepada kecelakaan, keputusasaan, tetapi Roh Kudus akan menuntut setiap orang untuk hidup di dalam kehendak Allah. Walaupun dalam keadaan terpuruk, susah, atau bagaimanapun, Dia akan menuntun kita untuk tetap hidup di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang tidak merusak,
tetapi memperbaiki tatanan kehidupan. Ada begitu luar biasa efek dari orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu tadi katakan di ayat 22 bahwa mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus akan hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di Filipi 4 ayat 8 juga dijelaskan bahwa orang yang dikuasai Roh Kudus itu cara berpikirnya akan berbeda dengan cara berpikir orang yang tengah-tengah dunia ini. Yaitu mereka akan mampu mengelola pikiran mereka sebagaimana orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Mereka akan mengelola pikiran mereka untuk memikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang disebut dengan kebajikan, yang patut dipuji. Semuanya itu akan dikelola, sehingga semuanya pikiran-pikiran itu akan mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Itulah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan bagi kita agar kita mengingat bahwa kita inilah gambar dari rupa Allah itu sendiri, atau sering disebut dengan imago Dei, serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau Allah itu Allah pengasih, kita juga mestinya menjadi pengasih. Kalau Kristus itu Allah panjang sabar dan penuh kasih setia, kita juga diajak demikian di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kalau Allah itu sempurna, kita bisa memohon kepada Roh Kudus agar Roh Kudus membimbing kita kepada kedewasaan iman dan kepada kedewasaan karakter, agar kita seirama dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhanlah yang mengutus Roh Kudus ke tengah-tengah kehidupan kami, agar kami lebih mengenal bagaimana kemauan Allah di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami ya Tuhan menjadi lebih setia kepada Tuhan di dalam menjalankan fungsi kami sebagai orang-orang yang telah Engkau panggil untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, menyebarkan cinta kasih dan perdamaian ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan untuk mencurahkan buah dari Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gerejamu juga, bahkan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini ya Tuhan, agar bangsa kami ini menjadi sarana Tuhan untuk mencurahkan damai sejahtera kepada setiap orang yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh umat-Mu, pemerintah atau siapapun yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuntunlah mereka ya Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede Mahita sian bukuede nomor 240 saliling ho di tanoon ayak na parjulo doho na paduahon.